Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku, marilah pada kesempatan kali ini kita bahas masalah tentang makna daripada matikan dirimu sebelum engkau mati. Jadi makna matikan dirimu sebelum engkau mati itu adalah, jadi kalau bahasa umumnya itu adalah kita tidak boleh dikuasai oleh hawa nafsu. Ini secara umum ya. Kemudian secara khusus yaitu untuk mematikan diri ini artinya kita tidak boleh mengurusi apapun. Kita harus terbebas semua urusan ikatan dunia. Perlu apa gunanya supaya kalau kita tidak mengurusi urusan dunia ya, ini akan memudahkan diri kita, cahayanya Allah ini akan bisa masuk. Jadi selama kita banyak kesibukan mungguwe ibadah ini, ibadah yang banyak kita kerjakan di rumah ini, apakah tidak masuk? Bisa masuk, cuman lebih efektif atau lebih akuratnya kalau Anda menyisihkan waktu, katakanlah riyadhah. Inilah makna daripada riyadhah, sehingga ketika kita riyadhah ini hendaknya kita tidak boleh mengurusi apapun. Jadi kita harus fokus. Kita matikan sejenak, kita hentikan sejenak semua urusan apapun. Baik urusan bekerja, baik urusan bisnis, urusan apa saja. Ini harus kita hentikan sesaat, entah itu seminggu, entah itu 2 minggu. Nah, disitulah letak kefokusan kita. Ini akan bisa mudah sekali bisa dapat kita rasakan. Tetapi kalau kita kerjakan di rumah, kadang-kadang saat malam pertama mungkin bisa fokus. Kemudian kalau malam kedua mungkin ada tamu atau gimana, sehingga kita mudah sekali goyah. Akhirnya akan mengurangi daripada kefokusan itu. Sebab untuk mencapai pada titik fokus ini kita harus betul-betul bebas dari urusan apapun. Sehingga kalau kita bebas, ini insya Allah akan memudahkan, cahayanya Allah ini akan masuk pada diri kita. Sehingga kita bisa merasakan betapa nikmatnya, betapa tentramnya, betapa damainya cahayanya Allah ketika masuk pada diri kita. Ini betul-betul kita rasakan. Akhirnya kalau cahayanya Allah ini sudah masuk, maka dalam tingkatan ibadah, baik tingkatan ibadah lahiriahnya, baik ibadah batiniahnya, ini akan bersama-sama. Kalau sudah merasakan ibadah bersama-sama antara batiniah dan jasadnya, maka akan menemukan lezat dan nikmatnya di dalam ibadah itu. Dan ya, untuk itu penting sekali. Jadi kalau kita tidak pernah riyadhah, tidak pernah menggali potensi di dalam diri kita, munggu ibadah-ibadah yang kita kerjakan hanya itu saja, sementara akhirnya kita tidak memahami untuk ibadah batiniahnya. Karena untuk memahami ibadah batiniah ini harus kita gali dulu. Kita tinggalkan urusan sesaat.
Semua urusan ini harus kita tinggalkan. Kita tinggalkan, kita koreksi di dalam diri kita gali di dalam diri kita masukkan dzikir, kemudian kita tetapkan dzikir di dalam diri kita tetapkan mungguwe apa yang kita ucapkan, baik ucapan secara lisan, ucapan secara batin, dan ucapan secara samar di dalam diri kita. Nah, inilah kita mulai proses demi proses yang kita rasakan. Ini adalah wujud daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala akan masuk pada diri kita. Nah, kalau kita sudah mampu merasakannya, jangan sampai diri kita ini dikuasai oleh hawa nafsu. Sebab hawa nafsu inilah yang akan merusak daripada ilmu yang sudah masuk pada diri kita. Jadi yang merusak tentang ilmu yang sudah masuk pada diri kita ini, itu tidak lain adalah hawa nafsu. Karena batin kita masih mudah sekali goyah. Batin ini sudah mudah sekali goyah dari entah itu penyakit-penyakit batin yang tersulut pada diri kita, sehingga hal ini akan mengurangi daripada suatu kepercayaan, suatu keyakinan di dalam diri kita. Karena di dalam diri kita ini masih banyak sekali hal-hal rahasia, hal-hal potensi yang di dalam diri kita ini yang belum kita gali, yang belum kita dalami, yang belum kita selulupi. Kalau kita sudah mampu menyulupi daripada sesuatu kerohanian di dalam alam diri kita, alam diri kita ini banyak sekali rahasia. Mekaten para hadirin, mumpung ini Masya Allah memberikan suatu kesempatan, panjenengan lihat saat sekarang buminya mulai goyah, banyak sekali bencana alam, banyak sekali musibah di mana-mana, banyak sekali huru-hara. Kapan lagi wahai saudaraku untuk kita memperdalam ilmu rohani ini? Kapan lagi? Inilah suatu kesempatan untuk diri kita memperdalam. Monggo saudara-saudaraku, kita sempatkan, kita matikan semua urusan apapun ini, kita matikan sesaat. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk memperoleh ilmu rohani yang ada pada diri kita masing-masing. Supaya apa? Supaya munggu Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita diberikan suatu ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Nah, salah satu ciri-ciri ilmu yang bermanfaat pada diri kita adalah untuk merubah diri kita. Untuk merubah diri kita dari yang tidak memperoleh kenikmatan, dari yang tidak pernah merasakan kedamaian dalam dirinya, dari mereka-mereka yang tidak merasakan ketenangan hatinya. Dengan riyadhah, insya Allah akan memperoleh ketenangan hatinya, akan memperoleh ketentraman jiwanya, karena jiwanya akan mampu merasakan betapa nikmatnya mungguwe kita ini akan mendekatkan diri kepada Allah. Monggo, mumpung wahai saudaraku, mumpung masih ada kesempatan, jenengan lihat piyambak, ya dah,
mungguwe bumi, alam dan sebagainya, banyak sekali musibah-musibah. Itu semua adalah pertanda agar diri kita ini bersiap-siap, agar berbenah diri. Monggo, mumpung masih ada kesempatan. Makaten saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.